Halo teman-teman, shalom. Kembali lagi bersama saya Yohana. Bagaimana kabar kalian? Berharap dalam keadaan baik ya. Ya, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman tentang tips-tips meningkatkan semangat belajar. Kebetulan juga dalam minggu ini saya dan adik-adik mahasiswa Institut Teknologi Dell sedang membahas tentang topik ini. Ya, teman-teman, semangat belajar yang menurun memang hal ini sangat umum terjadi, bahkan kepada kita. Tapi kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi secara berlarut-larut. Ya, oleh karena itu, yuk simak tips meningkatkan semangat belajar di video kali ini. Tahukah teman-teman, tips meningkatkan belajar yang saya bahas ini tidak hanya bisa diterapkan saat belajar sendiri saja loh, tetapi juga saat kita belajar di sekolah, di kampus, dengan jadwal yang sudah ditentukan guru atau dosen kita. Teman-teman, ada 7 tips meningkatkan semangat belajar yang bisa dengan mudah kamu terapkan. Yang pertama, tentukan jadwal belajar. Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan semangat belajar adalah menentukan jadwal dan durasi belajar. Misalnya saja, di hari Senin kamu akan belajar bahasa Indonesia selama 1 jam, misalnya dari jam 3 sampai jam 4 sore. Kemudian matematika selama 1 jam juga, mulai dari setengah 5 sampai setengah 6. Bila perlu, tentukan juga materi yang akan dipelajari dalam satu waktu. Setelah itu, berusahalah untuk tetap mematuhi jadwal yang telah kamu buat. Jangan ragu juga untuk menentukan jadwal dan durasi belajar sesuai dengan kemampuan yang kamu bisa. Tips kedua adalah kenali gaya belajar. Setiap orang punya gaya belajarnya masing-masing. Ada yang gaya belajarnya sambil mendengarkan musik, ada juga yang gaya belajarnya harus hening, tenang, dan lain sebagainya. Menerapkan gaya belajar yang disukai akan membuat materi pelajaran atau kuliah lebih mudah dipahami dan membuat semangat belajar kita semakin meningkat. Sesekali kamu juga bisa menggabungkan beberapa gaya belajar agar tidak mudah jenuh saat belajar ya. Tips yang ketiga adalah istirahat secara rutin. Pikiran dan tubuh perlu istirahat secara rutin loh. Jadi di sela-sela belajar gak ada salahnya kok kamu mengambil jeda untuk sekedar istirahat dengan membuka sosial media atau nonton sebentar, atau bisa juga dengan tidur. Namun batasi durasinya ya, jangan sampai waktu istirahat yang kamu lakukan justru lebih lama dibandingkan dengan waktu belajar. Idealnya istirahat dilakukan selama 5-20 menit setelah belajar selama kurang lebih dari 2-3 jam. Tips yang keempat adalah rajin olahraga. Sesibuk-sibuknya kamu saat belajar, usahakan untuk selalu rutin olahraga. Gak perlu olahraga yang perlu mengeluarkan banyak keringat seperti berenang atau main bola, basket, main bola kaki, dan lain sebagainya. Kadang jalan kaki bersama hewan peliharaan kita atau melakukan lompat tali dengan durasi 5-10 menit saja, itu sudah cukup untuk meningkatkan semangat belajar kita. Tips yang kelima adalah hilangkan distraksi. Tidak bisa dipungkiri, memang kadang gadget yang ada di meja belajar atau TV yang menyala bisa mengganggu konsentrasi untuk belajar. Oleh karena itu, saat belajar, usahakan untuk menghilangkan semua distraksi yang akan mungkin mengganggu kita saat belajar. Misalnya dengan mematikan gadget kita, HP, mematikan TV, dan juga mungkin teman-teman yang suka memelihara hewan peliharaan, bila perlu saat belajar jangan dimasukkan dulu biar teman-teman
belajarnya dengan tenang seperti itu ya. Tips yang keenam adalah ciptakan suasana belajar yang nyaman. Walaupun terlihat sederhana, menciptakan suasana belajar ternyata juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar. Cara menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar bagi setiap orang bisa berbeda. Namun umumnya suasana belajar yang nyaman bisa diciptakan dengan membersihkan meja belajar kita dari semua barang yang tidak menunjang proses pembelajaran. Menata meja kita dengan rapi, atau bisa juga belajar mungkin teman-teman yang mencari suasana yang nyaman, mungkin ada yang belajar di kamarnya, di ruang belajarnya, atau bisa juga belajar di taman atau di halaman rumah atau tempat yang menurut teman-teman nyaman untuk belajar. Dan tips yang terakhir adalah belajar bersama teman atau diskusi. Sesekali tidak ada salahnya juga kalau kita belajar bersama teman-teman. Karena kadang saat belajar materi pelajaran yang dipelajari atau mata kuliah yang dipelajari bersama, itu bisa dengan lebih mudah untuk dikuasai. Misalnya teman-teman yang mungkin yang sekolah dari rumah atau sekarang kan kita tetap belajar